Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Oke, anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, untuk pembahasan soal kemarin baru sampai di soal yang nomor 4. Maka pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk soal. Kalian bisa buka buku paket kalian semua nanti pada halaman Iftah kutubakum as-sahifah Sitah wa Arba'un, halaman yang ke-46. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung aja ke halaman yang nomor ke-5. Oke, nomor yang ke-5 yang perlu kalian pahami dan juga perlu kalian perhatikan. Oke, ini di nomor 5 ini saya coret aja pakai pulpen warna merah nanti biar kalian tahu. Yang nomor 5, as-su'al limadha syajja'a Salahuddin juyusahu. Kalau ada soal pertanyaan yaitu berupa kata yang dimulai dari limadha, berarti soal itu soal yang memang dibutuhkan sebuah alasan nanti untuk jawabannya. Limadha syajja'a Salahuddin juyusahu, kenapa syajja'a Salahuddin juyusahu? Salahuddin itu memotivasi juyusahu, yaitu pasukannya. Ya. Kenapa? Jadi kenapa Salahuddin itu memotivasi anak buah atau pasukannya? Nah, jawabannya tentunya kalau kalian bisa atau sudah membaca ya dalam Dzikra Maulidi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sahifah Arba'un, kalian membuka qiraah al-maudhu, temanya yaitu Dzikra Maulidi Rasul, dalam bab atau pembahasan tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ kalian akan menemukan jawaban kenapa Salahuddin itu memberikan motivasi kepada anak buahnya. Nah, karena ketika itu orang-orang Islam mereka sebenarnya sudah melindir, gentar melihat orang-orang Salabiyin atau orang-orang pasukan salib min Eropa, ya, dari Eropa. Orang Islam itu gentar, artinya mereka itu benar-benar pesimis apakah nanti bisa mengalahkan atau tidak. Sehingga Salahuddin itu membukakan hati mereka dengan cara bagaimana, yaitu dimotivasi, memberikan semangat kepada mereka. Lah, memberikannya semangat itu tentunya kan dengan menceritakan kisah perjalanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini. Jadi ketika ada sebuah pertanyaan kenapa Salahuddin itu ada bahasa limadha, tentunya ini adalah pertanyaan yang butuh jawaban adalah sebuah alasan. Li'annahum mutasyaimun. Yang pertama, kenapa Salahuddin itu memberikan motivasi tadi? Li'annahum mutasyaimun, karena mereka itu
Mutasyaimun, pesimis, tidak mampu untuk mengalahkannya. Itu yang pertama. Ketika kalian memilih yang alif, maka yang alif ya, dari segi pemahaman li'annahum mutasyaimun. Orang-orang Islam atau pasukannya itu pesimis bahwa dia tidak mampu untuk mengalahkan pasukan salib. Ya. Yang kedua li'annahum mujtahidun. Yang ba, nah, ini yang ba, li'annahum mujtahidun, karena mereka itu orang yang semangatnya luar biasa. Nah, ini yang kedua. Yang jim li'annahum munkirun, karena mereka adalah orang yang ingkar, ya, orang yang ingkar. Dan yang dal, yang keempat li'annahum ghafilun, karena mereka adalah orang yang lalai. Nah, dari keempat, apa itu keempat jawaban ini yang paling tepat, ya, kalau kalian mau membaca apa itu al-qira'ah dzikra maulidir rasul, jelas ada. Tapi di sini yang paling apa itu paling jelas adalah atau paling tepat di dalam konteks bacaan tersebut, limadza syaja'a Salahuddin al-Ayyubi juyusahu, kenapa Salahuddin itu memberikan motivasi kepada anak buahnya atau pasukannya, li'annahum mutasyaimun, karena mereka itu pesimis, tidak akan mampu untuk mengalahkan orang-orang apa itu orang-orang pasukan salib dari Eropa. Sehingga apa? Salahuddin itu memberikan motivasi mereka dengan cara ilqai, ya, dengan cara memberikan apa itu cerita Rasulullah kepada mereka, sehingga apa? Rasa imba istaja'atihim ala muharabatil kafirin itu muncul, rasa semangat untuk memerangi orang-orang kafir itu muncul lagi. Nah, jadi apa itu jawaban yang tepat adalah yang alif ini, ya. Nanti kewajiban kalian adalah memperhatikan dari penjelasan atau pembahasan soal ini. Oke, melanjutkan soal yang ke-6. Man adu Salahuddin fi tilkal ma'rakah. Man, siapa aduwu Salahuddin, musuhnya Salahuddin, fi tilkal ma'rakah, di dalam peperangan itu. Jelas tadi sudah saya terangkan di soal yang kelima bahwa musuhnya apa itu Salahuddin dalam peperangan tersebut adalah juyusus Salabin, pasukan salib, ya. Tidak juyusu Amerika, tidak pasukan Amerika, tidak juyusu Iraki, tidak pasukan Irak, tidak juyusu Makkah, juga apa itu tidak. Oke, melanjutkan nomor yang ke-7 sekarang. Ma faidatu dzikra maulidir rasul, banyak sekali tentunya manfaat atau faidah, ya, yang terdapat di dalam maulidir rasul. Lah, salah satunya ma faidatu dzikra maulidir rasul litasji'it talamid, membangkitkan rasa semangat para siswa. Benar atau tidak? Belum. Yang li ziyadati mahabbah ila Rasulullah, untuk menambah kecintaan terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga tidak. Jadi walaupun sudah di yang pertama untuk membangkitkan rasa semangat, ini tidak. Yang kedua untuk memberikan untuk menambah rasa mahabbah atau cinta terhadap Rasulullah. Yang jim limuharabatil kafirin. Jadi faidahnya peringatan Maulid Nabi adalah untuk memerangi orang-orang kafir. Ini juga ini juga tidak. Yang ke dal atau yang jawaban yang dal adalah lidakwati da'i al-ma'ruf, untuk dakwahnya seorang dai yang terkenal, juga bukan tidak. Juga ini salah, kok bukan tidak.
Makanya dari keempat jawaban itu yang paling mendekati, bahkan yang paling benar adalah li ziyadati mahabbah ila rasul. Kita kemarin atau bulan ini juga masih termasuk bulan Maulid, bulan untuk menunjukkan rasa rindu kita, rasa mahabbah kita, rasa kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Jawabannya jelas yang Pak. Melanjutkan dari yang nomor 8, sekarang kita fokus ke nomor 8. Bada'a bidika maulidir Rasul. Bada'a, memulai peringatan maulidir Rasul. Siapakah seharusnya ini ya? Siapakah yang memulai atau mengawali peringatan maulidir Rasul? Alif, jawabannya apa? Ali bin Abi Thalib. Enggak ada. Masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu enggak ada yang namanya maulid, enggak ada. Yang Pak Utsman bin Affan juga tidak ada. Masa mereka adalah masa seringnya terjadi peperangan, baik itu perang Jamal maupun perang Siffin, dan juga proses tadwinul Quran jumlatan wahidah, yaitu pembentukan Quran menjadi satu, yaitu dengan bi kitabi Rasmul Utsmani, dengan pembentukan penulisan Al-Quran dengan Rasm Al-Utsmani. Yang jim Abu Bakar As-Siddiq, apalagi ini tidak. Yang dal Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, jelas ya bahwa yang memulai atau yang memperakasai peringatan Maulid Nabi adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Karena apa? Dengan kasus bahwa seandainya para pasukannya tidak diceritakan kisah Rasulullah, maka mereka pasti akan kalah ketika perang salib melawan tentara dari Eropa. Oke, selanjutnya nomor 9. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Yang nomor 9 sekarang. Nah, ini. Yang nomor 9, Masmu awwalim masjid bunya fi Madinatil Munawwarah. Masmu awal, yang artinya masmu awal, masjid yang paling pertama. Apa nama awal masjid bunya fi Madinatil Munawwarah? Apa nama awal masjid yang dibangun di Masjid Madinah Al-Munawwarah? Jadi maksudnya itu masjid, namanya itu apa toh? Yang pertama kali dibangun di kota Madinah. Alif, Masjid Istiqlal, jelas. Ini enggak ada nih Madinah. Ono ning Indonesia. Yang kedua, Masjidil Aqsa, jelas juga enggak. Masjidil Aqsa ini terdapat di kota Palestina dengan cerita Isra-nya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Masjidil Haram, juga tidak. Masjidil Haram itu terletak ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Yang keempat adalah Masjid Quba. Masjid Quba itu masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah ketika Rasulullah itu melarikan diri atau hijrah ya. Ketika beliau sedang dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy untuk dibunuh, akhirnya Rasulullah dengan sahabat Sayyidina Abu Bakar menuju ke kota Madinah. Setelah sampai di kota Madinah, Rasul mendirikan masjid yang pertama adalah Masjid Quba. Nah, Masjid Quba. Kemudian Masjid Quba ini menjadi besar dan dikenal. Akhirnya Masjid Quba ini menjadi Masjid Nabawi. Ini Masjid Quba. Oke, melanjutkan yang jelas jawabannya adalah
apa nama awal masjid yang dibangun oleh Rasulullah di Madinatul Munawwarah? Ya, jawabnya adalah Masjid Quba. Oke, nomor 10. Yang nomor 10, oke, kita melanjutkan. Ar-Raqmul Ashir. Kanat wadifatu firman tauzi'u rasail dakwah. Ma ma'na rasail dakwah? Oke. Tugas firman, ya, kanat ada wadifatu firman, tugasnya firman, tauzi'u rasail dakwah, yaitu tauzi' membagikan surat rasail dakwah, surat undangan. Ma ma'na rasail dakwah? Surat izin sakit tidak, surat dokter tidak, surat pan tidak. Ini jawabannya adalah yang Pak. Oke, nomor 11. Kuntu lajnatan fi hadzal barnamij. Ma ma'na tilkal jumlah fil lughah al-Indonesia? Oke. Saya lajnatan, saya menjadi panitia fi hadzal barnamij. Saya menjadi panitia fi hadzal barnamij, dalam acara ini. Saya adalah ketua di acara ini, tidak. Saya adalah panitia di acara ini, tidak. Saya bukan tidak. Saya bertugas, tidak. Yang paling tepat adalah ini, ya. Kuntu, saya itu lajnatan, menjadi panitia, bukan ketua panitia. Fi hadzal barnamij, dalam acara ini. Oke, jawabannya adalah yang Pak. Yang nomor 12. Oke, kita melanjutkan yang nomor 12. Ajma'ar ra'isul madrasah jami'at thalabah fi, ini. Kepala sekolah mengumpulkan madrasah. Ya. Kepala sekolah mengumpulkan jami'at thalabah, seluruh siswa, fil qa'ah, ruangan, fil matbah, di dapur, fil maktabah, di perpustakaan, fil maksof, di koperasi. Enggak mungkin. Jawabannya adalah fil qa'ah, di ruangan atau aula auditorium. Ya. Jawabannya yang A. Oke. As-su'alu salasata asar nuqtah asasun najah, titik-titik dasarnya apa itu najah, itu keberhasilan. Maka di sini jelas kuncinya keberhasilan. Al-haflatu asasun najah, perayaan adalah dasar. Tidak, ini no, ya, no. Yang ba, al-ghaflah, lalai artinya tidak. Al-ghaflah perayaan tidak. Al-hijrah, lungo, itu dasar kuncinya keberhasilan tidak. Yang benar adalah al-ittihad, persatuan, itu menjadi dasarnya keberhasilan. Maka jawaban yang sesuai adalah yang jim. Oke, nastamir raqmur rabi', ya, nastamiru fi raqmur rabi'. Kana nasu, perhatikan, kalau ada kana, ingat kemarin penjelasan saya, kana itu bisa beramal tarfa'ul isma wa tansibul khobar, merafakkan isimnya tetapi menasabkan khobarnya. Ya, merafakkan isimnya, ini isimnya kana, an-nasu itu, ya, maka khobarnya kana itu harus berupa nasab. Lah, nasab itu identiknya dengan harokat fathah. Kana nasu ummatu wahidah, jelas ini salah.
Kana nasu ummatin wahidatin, jelas tidak. Masa khobarnya kana kok majrur, tidak mungkin. Kana nasu ummatu wahidatin, ini juga salah. Tidak sesuai. Kalau kita melihat yang jim, kana nasu ummatan wahidatan, dia ini yang benar karena harokatnya berupa fathah tanwin, disebabkan karena dia itu menjadi khobar daripada kana, karena sebagaimana tadi tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Oke. Yang nomor 15, kana Rasulullah nukta fi jami' af'ali, Rasulullah adalah orang ini sama. Kalau ada isimnya kana, tentunya pasti ada khobar. Kalau tadi di atas jelas nasu ummatan wahidah, maka di nomor yang ke-15 adalah karena Rasulullah ini kalimatnya mudzakkar, maka di sini harus mudzakkar. Jangan kejebak ininya. Wah, harokatnya fathah tanwin ini, tidak. Tapi perhatikan ini untuk perempuan yang aminah. Aminah itu perempuan, tapi kalau aminan, karena Rasulullah aminan fi jami' af'ali, ya, seharusnya bisa diperhatikan karena di sini apa fi af'alihi, tidak fi af'aliha. Kalau aminatan berarti di sini adalah af'aliha. Ya. Rasulullah adalah orang yang paling bisa dipercaya dalam seluruh perbuatannya. Itulah pembahasan kita di soal kalian, yaitu halaman mulai kemarin, yaitu halaman 44, 45 dan 45, 46, ya, terus 47 dan juga 48. Oke. Bisa kalian pelajari itu, nanti kalian perhatikan, simak, semoga aja nanti kalian ketika satu bulan lagi soal-soal itu keluar dan kalian juga bisa untuk mengerjakannya. Dia hanya sekedar mereview dari pembahasan soal-soal, ya, dengan cara seperti inilah kalian nanti akan bisa paham. Karena kalau tidak ada keterangan ya juga bingung, ya. Maka saya berusaha mencoba ini sambil saya coret untuk menjelaskan kepada kalian semua. Oke, anak-anakku, lanjutkan untuk soal yang selanjutnya. Pilihan yang kedua. Di sini ada perintahnya, yaitu shot laukanatil ibaratu sahihatan wa in kanat mukhti'atan. Ini maksudnya gini. Perintah daripada, kalian juga sambil nanti bisa melihat atau memperhatikan di halaman 48. Kalian perhatikan ini perintahnya, letakkanlah, ya, tanda shot apabila susunannya itu benar. Kalian centang aja. Kemudian berilah tanda apabila susunan kalimat ini itu salah. Ya. Jadi kalau salah ya tandanya khati'ah. Kalau benar sahihah. Itu. Oke, yang pertama, soal yang pertama coba kita perhatikan. Soal yang pertama, ya. Bana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Masjidil Aqsa fil Madinah. Soal yang pertama, dari segi susunannya benar sekali. Tarkibnya ini enggak ada yang salah, ini benar semuanya. Rasulullah membangun Masjid Aqsa di Madinah. Benar atau salah ini? Rasulullah kok membangun Masjidil Aqsa di Madinah. Masjidil Aqsa itu terletak ada di Palestina, ya, tidak di Madinah. Secara
tarkib ini benar, akan tetapi secara makna ini salah. Ya, jadi ketika dipahami ini tetap salah. Makanya Rasulullah membangun Masjid Aqsa di Madinah ini salah. Kalau salah tinggal dicentang. Nah, gitu. Yang kedua, kana Salahuddin qa'idu juyusi Makkah. Salahuddin itu yang nomor 2, soal yang nomor 2. Salahuddin itu qa'idu juyusi Makkah. Salahuddin itu menjadi panglimanya Makkah. Ini secara arti benar, akan tetapi secara tarkibnya salah. Makanya tetap ini salah. Yang seharusnya adalah qaidah, tidak boleh qaidu. Karena Salahuddin qaidah juyusi Makkah. Maka yang dicentang adalah kha. Yang ketiga, min manfaati dzikra maulidir rasul roja'un bi syafaati. Manfaat dari peringatan maulid Nabi yaitu berharap dengan syafaatnya. Benar. Yang nomor 4, maka Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah selasa asra sana. Nabi menetap di kota Makkah 13 tahun. Salasa asra sana, 13 tahun. Oke, sahih. Yu'adu maulidun Nabi fi tarikh 17 min Rabiul Awal. Diadakannya Maulid Nabi itu pada tanggal 17 dari Rabiul Awal. Ini jelas salah. Oke, itu pembahasan kita pada kali ini. Semoga ada hikmah dan juga ada manfaatnya. Jangan lupa kalian buka dan kalian perhatikan dengan baik-baik. Insyaallah soal-soal itu juga nanti bisa dikombinasi ketika mengerjakan pas nanti di bulan Desember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.